Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode belakangan mencuat di publik. Beragam reaksi pro dan kontra bermunculan menanggapi wacana masa jabatan presiden 3 periode. Bagaimana sebetulnya sikap Presiden Jokowi dan Istana menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan yang menggelinding di publik ini? Kami akan membahasnya lebih dalam dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada 3 periode, bahkan kalau perlu 4 periode. Ya. Kenapa kurang hanya 2 periode? Gini Mbak, ya saya itu mengatakan bahwa dua periode itu kurang, itu ada dasarnya. Ya. Pertama dulu itu saya berpikir dari sisi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deram Beni Kusuma, mahasiswa program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di kesempatan kali ini saya dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu perwakilan dari masyarakat, yaitu Pak Johan Andri. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri lebih lanjut Pak. Terima kasih Mas mahasiswa dari UNIKO. Saya Johan Andrianto, sarjana kehutanan, salah satu kepala desa Mendugoro, kecamatan Kota Utara. Utara memiliki 8 desa, bisa dikatakan Mendugoro adalah tuan rumah ibu kota kecamatan. Nah Pak, jadi kita di sini akan ngobrol santai tentang Pilpres tahun 2024. Sebelumnya Pak, saya pernah mendengar isu, atau mungkin Bapak juga pernah dengar isu ya Pak, Ya, tentang adanya penambahan periode untuk presiden. Bagaimana sih Pak perspektif Bapak tentang adanya penambahan periode itu Pak? Menurut saya masa jabatan presiden sesuai dengan undang-undang, kita tentunya punya undang-undang dasar tahun 1945 itu menjadi acuan dari segala undang-undang yang ada di Indonesia. Dan sudah jelas bahwasanya masa jabatan presiden hanya 2 kali. Iya, benar. Nah, ketika akan ditambah masa jabatan atau mungkin penambahan masa jabatan presiden yang tadinya 2 periode menjadi 3 periode atau tetap 2 periode dengan penambahan waktu beberapa tahun, itu pun tetap harus berdasarkan acuan undang-undang. Artinya memang kalau berdasarkan undang-undang yang ada sekarang, menurut saya tidak bisa. Tapi ketika itu di amandemen, mungkin saja bisa terjadi. Kalau menurut pribadi saya, ya kita laksanakan yang sudah ada. Iya, benar. Seandainya periode ini benar-benar terjadi itu Pak, jadi 3 periode, kira-kira apa sih Pak dampaknya Pak? Dampaknya ya tentunya banyak Mas. Ketika presiden yang sudah pernah menjabat, sama juga dengan kepala desa yang pernah menjabat, akan terlihat bagaimana kinerja dia selama menjabat. Artinya sama dengan Bapak RI 1 kita juga sudah 2 kali periode, kita bisa melihat sepak terjangnya, apa-apa yang sudah dicapai. Tentunya semua plus minus, ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, bahkan ada yang tidak berhasil. Nah, ketika ditambah masa periodenya, nah ini juga sama, dampaknya bisa positif bisa negatif. Ini menurut saya. Iya, benar. Menurut saya bisa negatif bisa positif. Yang jelas siapa pemimpinnya di saat ini ketika pandemi COVID masih ada, menurut saya agak rumit menentukan sebuah sosok pemimpin yang benar-benar bisa membangun. Satu contoh di desa pun sama. Di desa kita ketahui bersama seperti Madukoro tahun lalu juga ada pembangunan karena anggaran dana desa untuk anggaran COVID. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, menurut Bapak di era sekarang ini ya Pak ya, kita butuh pemimpin yang bagaimana Pak? Sosok pemimpin, kita sudah pernah punya presiden yang pertama yang sudah berjuang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, itu adalah satu sosok yang pernah memimpin Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya pemimpin ini punya niat baik. Tidak ada pemimpin yang tidak punya niat baik. Artinya ketika dia menjadi pemimpin, tentunya ingin yang dia pimpin maju, berkembang,
berkembang dan berpengaruh positif pada masyarakat. Artinya memberikan rasa aman, tentram, nyaman, dan sejahtera. Nah tentunya tidak muluk yang diharapkan bagi pribadi saya ketika seorang menjadi pemimpin, ya harapannya tentu saja dia bisa mengalami masyarakat. Karena rasa aman, tentram, dan nyaman itu paling penting. Satu contoh, di desa pun banyak kita ketahui kalau di Lampung terkenal mungkin dengan kriminalnya. Nah pemimpin yang dicari yang bisa menghapus itu. Artinya bisa memberikan rasa aman, nyaman, tentram. Ini real ya mas, real. Iya, Realita yang dibutuhkan seperti itu. Iya. Nah ketika kondisi seperti sekarang, minyak yang langka dan mahal, tentunya kita perlu seorang pemimpin yang bisa mengatasi permasalahan itu. Kira-kira gitulah. Ya, benar, Pak. Oke, kemudian Pak, setelah tadi kan ada kriteria-kriteria pemimpin itu ya Pak yang barusan sebutin. Menurut Bapak kira-kira siapa aja sih Pak kandidat calon presiden untuk di pemilihan presiden tahun 2024 nanti Pak? Nah ini lumayan seru mas ya, karena memang calonnya banyak. Di situ ada juga dulu calon presiden juga Bapak Prabowo Subianto. Kemudian di situ juga ada gubernur yang informasinya akan mencalonkan juga, yaitu Pak Anies Baswedan. Kemudian ada Pak Sandiaga Uno, dan nggak salah juga ada ketua Partai Demokrat seperti Pak Agus Harimurti. Kemudian ada Puan Maharani. Nah ini seru man. Ada juga yang lumayan bermasyarakat sekarang adalah Pak Ganjar Pranowo. Nah Pak Ganjar Pranowo ini ya lumayan diprediksi di 2024 akan maju. Nah tinggal kita lihat nanti pasangannya seperti apa. Yang jelas menurut saya karena orang tadi lah yang kira-kira nanti akan maju. Nah, tinggal nggak tahu nanti pasangannya seperti apa. Nanti ada tambahan calon dan lain sebagainya. Kita lihat nanti mas. Iya benar Pak. Tadi sempat Bapak membahas tentang minyak yang naik ya Pak ya. Oh ya betul. Kita kalau menilik terkait perekonomian, bagaimana pendapat dan pandangan Bapak tentang harga sembako yang semakin hari ini semakin melambung tinggi itu harganya Pak? Nah tentunya ini jadi PR berat ya. PR berat pemerintah. Kalau menurut saya pemerintah pusat ini ketika menentukan kebijakan ya harus berhati-hati dalam artian begini Pak. Sekarang harga sawit kita tahu di lapak-lapak itu 3.000 sekian. Nah ketika head tadinya dipertahankan, luar biasa langkanya. Begitu dilepas harga eceran terendah ya, head itu harga eceran terendah. Begitu head dicabut, ya mudah, cuman harganya luar biasa. Nah ini tetap saya sendiri bukan ahli ekonomi. Artinya ketika barang ini jadi mahal seperti ini pengaruhnya kan ke inflasi, dan hukum masyarakat pun akhirnya nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Kemarin ketika kita punya uang banyak mencari minyaknya tidak ada. Iya benar. Nah betul kan? Ya sekarang ini minyaknya yang banyak tapi harganya terlalu mahal. Iya benar mahal. Nah ini luar biasa ini satu contoh. Nah ketika kondisi perekonomian seperti ini, ya kalau menurut saya emang agak beratnya memang dulu yang saya rasakan ketika saya kecil, kemudian beranjak dewasa. Nah ini tidak sebanding mas, tidak sebanding dalam artian nilai uang ya, nilai uang ini yang penting, karena ketika katakan harga rokok Rp500 dengan pendapatan orang yang Rp3.000 setengah hari ya, atau Rp5.000 satu hari, dengan harga rokok yang Rp15.000 atau bahkan Rp25.000 dengan pendapatan per hari ya hanya sekitar Rp50.000. Ini nggak sebanding. Artinya kalau dulu warga bekerja dengan satu hari 5, saya SMA nih kurang lebih. Nah ini yang namanya nilai uang. Orang yang tidak menyadari ketika orang gajinya Rp5.000 satu hari, dia bisa dapat rokok GP tahun 90-an, dapat rokok GP 5 bungkus ya, 5 bungkus atau 10 bungkus, karena pendapatnya 3.000 sampai 5.000. Iya. 10 bungkus, kalau 5.000 dibagi 500, 10 bungkus.
Sementara sekarang harga rokok gudang garam filter 20.000. Ketika gaji orang 50.000 atau 70.000 hanya mendapatkan 3 bungkus, bukan 10 bungkus lagi. Ini yang tidak kita sadari. Nah, artinya emang dituntut berat untuk Menteri Keuangan dan tentunya Bapak Presiden terkait dengan permasalahan ini. Cuman memang menurut saya yang menjadi beban lebih berat ketika ada pandemi Covid. Nah, itu yang agak rumit. Tapi harapan kita tentunya Covid akan berlalu, perekonomian akan berubah menjadi lebih baik. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Sejauh ini apa evaluasi pemimpin kita saat ini itu Pak Presiden Joko Widodo untuk kedepannya Pak? Maksudnya evaluasi? Kayak harapan kedepannya itu bagaimana sih Pak? Harapan mengenai kinerja sekarang ya? Iya, kinerja sekarang. Tentunya harapannya nanti di presiden selanjutnya bisa akan lebih baik lagi kan gitu ya? Iya. Kalau katakanlah evaluasi berarti selama ini beliau menjabat seperti apa sih gitu ya? Iya. Nah tentunya kita lihat bersama memang kalau infrastruktur ini kalau dari sudut karena perseptifnya banyak, kita mau melihat dari sudut pandang mana. Kalau dari infrastruktur kita ketahui satu contoh dulu ketika dari Madukoro atau Kota Bumi menuju Bandar Lampung luar biasa, sangat panjang waktunya, apalagi sampai ke Bakahuni. Nah sekarang dapat ditempuh waktu yang tadinya 5-6 jam hanya cukup dengan 2 jam. Begitu juga ketika kita mau ke Sumatera Selatan cukup waktu 3-4 jam. Ini satu contoh infrastruktur. Nah inilah yang saya tadi bilang dampak positif ya, dampak positif mengenai infrastruktur. Artinya dengan seperti ini perekonomian pasti akan berubah Mas. Kenapa? Jalur transportasi ini kan tidak hanya untuk mengangkut orang, tapi mengangkut hasil lainnya juga, hasil bumi dan sebagainya. Itu satu contoh infrastruktur. Yang kemudian yang kedua kita lihat dengan dana desa. Dan desa ini dikeluarkan oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ini menurut saya sangat baik karena terlihat sekali perubahannya secara signifikan. Satu contoh ketika ada jalan panen yang tadinya belum ada sekarang jadi ada, bahkan di Onderla. Satu contoh. Kemudian apa-apa yang diinginkan warga ketika mulai dana desa, Pak Kades saya pengen sumur bor ya, insya Allah ketika direncanakan tahun ini tahun depan dibangun. Nah ini akan nyata sekali perubahannya terhadap sebuah desa. Nah ini kebijakan dana desa ini kan di zaman Pak Jokowi. Nah tentunya saya sendiri nggak punya kepentingan mau siapapun presidennya, mau di stop dana desa tidak ada masalah karena emang ya tidak sembarangan juga ketika menjadi pengguna kuasa anggaran. Faktanya ketika harus untuk LTDD ini yang dirasakan sangat berat sekali dengan adanya pandemi Covid. Nah tentunya harapan kita sisi positif pada pemilu sebelumnya bisa dikembangkan lagi. Kalau emang perlu manuver dan lain sebagainya dikembangkan lagi untuk diterapkan kembali di presiden selanjutnya dengan memilah, menggarisbawahi dan menitik beratkan untuk kebijakan selanjutnya. Lumayan juga ya berarti ya Pak ya, yang harus banyak yang dievaluasi juga untuk pemimpin kedepannya. Ini terima kasih Pak atas waktunya telah berkenan untuk jadi narasumber di kesempatan kali ini Pak. Oke, mungkin sekian. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.